are you today? I hope you are doing well. Welcome back with me with Miss LS. Today, we are going to continue our lesson. So pay attention to my explanation to make you understand about our lesson today. Now, let's get started. Salam SFT. Okay students, now let's discuss our topic about past perfect tense. Hari ini kita akan membahas mengenai past perfect tense. What is the meaning of past perfect tense? Apakah itu pengertian past perfect? The past perfect is a verb tense used to talk about action that were completed before some point in the past. Or in Indonesia, it's mean that past perfect itu tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan selesai di masa lampau, atau bisa juga dikatakan menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya. So, or in another words, atau dengan kata lain, past perfect itu ada dua kejadian di masa lampau. Sama-sama terjadi di masa lampau, sudah tuntas. Tetapi, kedua kejadian ini tidak terjadi secara bersama-sama, tetapi terjadi secara berurutan. Satu dulu selesai, setelah itu diikuti oleh kejadian yang lain. But when it happened, kapan itu terjadi? Di masa lampau. Di masa lampau, for example, yesterday or last week or 2 years ago or last night. Itu contoh menandakan bahwa dia adalah masa lampau. Or let we see the example here. I had washed the shoes before my mom came home. There are two situations here. Ada dua situasi di sini. The first one is I had washed the shoes, and then yang kedua adalah my mom came home. Jadi tenses apa yang digunakan di sini? Karena situasinya ada dua. Yang pertama adalah tenses yang utama, the main tenses, yaitu past perfect tense. Maka nanti dia akan berpasangan. Pasangannya apa? Pasangannya adalah past tense. Jadi, I don't have to explain to you about past tense. Saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai past tense karena sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada kalian past tense. So now, let me see here. Ada di sini connectors. There are connectors here. Jadi before ada penghubung. Jadi di past perfect tense ini nanti, because the situation consists of two situation, one or two, maka we have to know or we need connectors. Maka kita membutuhkan penghubung. Penghubung apa saja? Misalnya nanti ada yang lain when, by the time, as soon as, after. That is the example. And then I will explain to you how to use, dan saya juga nanti akan menjelaskan bagaimana pengaturan atau peraturannya untuk menggunakan connectors itu tadi. Okay? Now let's we move to the formula atau rumus. What is the formula of past perfect tense? Apa rumusnya? Let me see here the positive one. Untuk yang positif, subject plus had plus verb 3 or plus object and complement. So here, to be yang digunakan hanya satu, had saja. Jadi for all subject, untuk semua subjek, even I, we, they, she, he, it, semuanya diikuti oleh had. Oke? Setelah itu kata kerja ketiga. Let me see here. I had invited her. Saya sudah mengundang dia. Sudah. Had artinya di sini adalah sudah. Okay? And then let me see the negative one. Subject plus had plus not plus verb 3 plus object and complement. Jadi untuk yang negatif, di depan had-nya akan ditambahkan not. Jadi contohnya adalah I had not invited her. Okay? And then let me see the interrogative. Interrogative, it means that bentuk pertanyaan. Let me see here. Had plus subject plus verb 3 plus object and complement. And then the example is, had you invited her? Jadi had-nya move to the front. Setelah itu diikuti subject. Apa time markernya misalnya untuk kalimat ini? Misalnya adalah yesterday. Semalam, karena sudah tuntas atau terjadi di masa lampau. Ini adalah the main formula, ini adalah rumus inti
rumus utama untuk past perfect. Untuk pasangannya nanti adalah past tense. Oke? Now let's remove keywords. Ini dia cara menggunakan how to use the connectors or the conjunction. Bagaimana cara menggunakan penghubung. Apa saja penghubung yang bisa kita gunakan? Let me see here. Before, by the time, when, after, as soon as. Untuk before, by the time, and then when, perhatikan past perfect tense. Setelah itu diikuti konektor ini, setelah itu diikuti simple past tense. Jadi di depan before, by the time, dan when ini berbentuk simple past tense. Oke, ini bisa nggak diputar? Bisa. Simple past tense-nya kamu pindahkan ke depan, past perfect-nya kamu pindahkan ke belakang bisa. Tetapi conjunction-nya ikut juga kamu pindahkan. Jadinya before, by the time, when, simple past tense, and then comma, past perfect tense. Gitu dia, boleh diputar. Tapi tetap pada aturan. And then yang kedua, after, as soon as. Setelah after and as soon as, harus menggunakan tenses past perfect tense. Setelah itu diikuti simple past tense. Bisa nggak ini diputar lagi, pindah ke belakang? Bisa. Bawa semua ke belakang, after sama as soon as-nya, dan past perfect tense-nya baru pindahkan simple past tense ke depan. Bisa. Tapi tetap pada rules. You have to follow the rules supaya tidak salah. Okay? That is the keywords that you have to remember. Let me see here. Ini contohnya. Situasi yang pertama, ada seorang yang menyapu atau mengepul lantai, atau yang kedua adalah mendengarkan musik. For example, we want to use the conjunction after. Perhatikan after itu tadi depannya harus berbentuk past perfect tense. Okay? After I had swept the floor, I heard the music. Itulah dia, sudah pas. Bisa nggak ini dipindah ke depan? I heard the music-nya bisa. Jadinya gimana? I heard the music after I had swept the floor. Tetap saja walaupun dipindah I had swept the floor-nya, after-nya juga harus ikut dipindah. Karena apa? Di depan after harus berbentuk past perfect tense. Okay? Now let we see the second. Ini contohnya kita menggunakan conjunction before. Tadi di rumus, in the formula, before itu di depannya harus past tense kan? Let me see here. I had swept the floor before I heard the music. Ini bisa ke depan nggak dipindah? Bisa, pindahkan sama conjunctionnya. Before I heard the music, I had swept the floor. Okay? That is the example by using the different conjunction, but following the rules. Okay, or let me see another example here. Ini contoh yang sudah dipindahkan posisinya. Let me see number 1. My dad had gone before I slept. Atau, perhatikan, pindah ke depan. Before I slept, my dad had gone. Misalnya time markernya adalah yesterday or last week. That is the example, number 1. Let me see number 2. After I had slept in my room, my dad arrived at home. Setelah after tadi, tenses di depannya harus berbentuk past perfect tense. Ini bisa diputar nggak? Bisa. Pindahkan my dad arrived at home-nya ke depan. Setelah itu ikuti apa? After I had slept in my room. Jadi tidak ada yang salah, tetap pada aturan even we change the position. Meskipun kita mengubah posisinya. Okay? Or like we see here, atau kita melihat contoh yang lain yang dia diubah ke negatif atau interrogatif. When I ask you to change the sentence into negative or interrogative, apakah dua-duanya di-change? Tidak. Yang di-change adalah kalimat yang berbentuk past perfect tense. Okay? Let me see here. My dad had gone before I slept in my room. Let me see the negative one. My dad had not gone before I slept in my room. And interrogative, had my dad gone before I slept in my room? Kenapa? Karena past tense di sini hanya sebagai pelengkap, so you don't have to change them. Kamu tidak perlu menggantinya. Yang kamu ubah hanyalah kalimat yang
kalimat utamanya atau kalimat yang berbentuk past perfect tense. So students, I think that's all about my explanation about past perfect tense. I hope you have understood about my explanation, dan I hope all of you stay healthy, tetap jaga kesehatan, take care, tetap jaga-jaga, and then I hope you also get something useful from my explanation today. And the last, yang terakhir, silahkan kamu menuliskan karakter SFD apa yang kamu peroleh setelah mempelajari materi kita hari ini. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. I think that's all about our lesson. See you next week. Thank you.